Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira, apa kabarnya? Hari ini Selasa tanggal 17 September 2024, Fali akan menemani Pesona Inspira dalam dialog interaktif atau talk show bersama Bawaslu Wonosobo. Di mana saat ini Valia sudah ditemani oleh narasumber dari Bawaslu, ada Pak Nasir Salasa SPD Esos MPD Cemet ya, selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Kordiv SDM Organisasi dan Diklat. Saya mau menyapa dulu Pak Nasir. Halo, selamat pagi Pak Nasir. Selamat pagi Mbak Valia. Selamat pagi, gimana Pak? Paginya sudah diwarnai dengan sarapan megono sudah, mungkin? Ya, biasa sarapan ala-ala desa begitu ya. Iya. Yang penting bisa nambah asupan energi. Betul sekali. Dan karena saat ini kita masih berenergi, kita mau berbagi informasi penting untuk Pesona Inspira terkait rekrutmen 1.556 pengawas TPS ya Pak Nasir ya, betul nggih? Ya, betul. Dan Pesona Inspira di tahun 2024 ini merupakan sejarah dilaksanakannya pesta demokrasi. Karena apa? Karena di tahun ini terjadi 2 kali pesta demokrasi, di mana bulan Februari lalu ya telah dilaksanakan pemilihan presiden dan calon anggota legislatif, baik dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat. Terus nanti di tanggal 27 November 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dan untuk di tahun ini ya, dari 38 provinsi, 37 diantaranya akan melakukan yang namanya pemilihan kepala daerah. Dan untuk Wonosobo sendiri, dari pemilihan ini akan dibutuhkan yang namanya pengawas TPS ya Pak ya? Ya, betul. Nah ini mungkin untuk Pesona Inspira yang masih awam, sebetulnya tugas pengawas TPS apa sih Pak? Karena sebelumnya juga ada PTPS juga kan ya Pak ya? Gimana tuh Pak, mungkin bisa dijelaskan? Baik Mbak Valia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semuanya, Pesona Inspira dimanapun Anda berada, sahabat Bawaslu. Ketemu lagi dengan kami dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Bagian dari ikhtiar untuk membumikan proses-proses pengawasan, utamanya dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ya. Serentak di seluruh wilayah di negeri ini. Jadi ada 38 provinsi di Indonesia dan besok akan ada 37 pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya. Sedangkan untuk di Jawa Tengah fokusnya berarti kita untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Lah, berbicara tentang persoalan pemilihan, konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wonosobo, kita juga sedang mengikhtiarkan untuk khususnya terkait dengan proses persiapan pembentukan pengawas TPS. Kita tahu bahwa jumlah struktur ya, karena kita itu Bawaslu itu merupakan lembaga vertikal Mbak. Dari pusat ya Bawaslu RI, kemudian tugas pengawasan di tingkat provinsi itu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di bawahnya ada Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya kita di Kabupaten Wonosobo. Kemudian kami juga memiliki jajaran pengawas ad hoc. Pengawas ad hoc itu sifatnya pengawas sementara, artinya ketika ada proses tahapan pemilihan, baik itu pemilu maupun ke pilkada, maka panwas ad hoc itu ada. Panwas ad hoc itu setidaknya ada 3 jenjang. Jenjang pertama itu ada Panwaslu Kecamatan, itu posisinya berada di lingkup kecamatan, dia punya tugas kewenangan melakukan proses pengawasan di wilayah kecamatan. Kemudian di bawahnya ada Panwaslu Kelurahan Desa. Di Wonosobo berarti kita memiliki 265 orang pengawas desa, karena jumlah kelurahan desa di Wonosobo ada 265. Lah, sedangkan jajaran ad hoc kita sebagai garda terdepan dalam proses pengawasan di TPS itu namanya pengawas TPS. Okay. Pengawas tempat pemungutan suara. Kita mendasarkan pada jumlah kebutuhan TPS yang ada di Kabupaten Wonosobo sesuai yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonosobo. Jumlah TPS kita pilkada besok yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 itu sejumlah 1.556 TPS. Dari 1.556 TPS itu terbagi menjadi 2 kategori. Ada 1.551 itu adalah kategori TPS umum ya.
TPS biasa begitu, berada di lingkungan masyarakat begitu. Tetapi ada 5 TPS yang berkategori sebagai TPS lokasi khusus. Ya, jadi TPS lokasi khusus itu TPS yang berada di tempat-tempat khusus. Namanya saja lokasi khusus, berarti tempatnya khusus, beda dengan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dari 5 itu, 1 itu ada di rutan, 1 TPS ada di rumah tahanan, kemudian yang 4 TPS lokasi khusus itu ada di pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya, di 4 pondok pesantren. Jadi 3 TPS loksus itu di Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan, sedangkan 1 TPS itu ada di Pondok Pesantren Jawar. Ya, jadi 4 loksus pesantren itu ada di Kecamatan Mojo Tengah semua. Jadi total ada 1.556. Ketika ada 1.556 TPS, maka secara otomatis di sana harus ada yang namanya pengawas TPS. Jadi jumlahnya sama karena masing-masing TPS itu pengawasnya hanya 1, Mbak Valia. Oke, baik. Jadi 1.556 itu disesuaikan dengan jumlah TPS-nya. Ya, artinya berarti setiap TPS itu 1 pengawas. 1 ya, pengawas Pak, ya? TPS. Sama dengan pengawas desa. 1 desa 1. Oke. Ya, itu berarti tugas pengawas TPS itu apakah harus berdiri mantengin bilik TPS, bilik pemilihan maksudnya atau gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang menyangkut tentang pemilu bahwa terkait dengan masa kerja berarti ini ya. Jadi kalau untuk ad hoc itu memang tugas masa kerjanya memang beda-beda ya. Kalau Panwascam itu setidaknya di proses pilkada ini ya kisaran 10 sampai 11 bulan ya, termasuk desa. Tetapi khusus pengawas TPS dia itu mandat undang-undang pengawas TPS itu harus ada minimal 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari pemilihan kepala daerah. Artinya 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelahnya. Jadi total akumulasi masa kerja PTPS itu selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi tugasnya itu tidak hanya mengawasi pada saat hari H saja, tapi sudah berlangsung sebelumnya sampai dengan 7 hari setelahnya. Betul ya. Gitu ya. Oke, terus kalau misalkan ini sudah ada gambarannya ya tugasnya. Kira-kira itu nanti ketika pendaftaran, Pak, itu pendaftarannya akan ada semacam tes atau wawancara atau apa saja yang perlu dilalui sama si calon pengawas TPS? Betul. Jadi terkait dengan proses pembentukan pengawas TPS ini ya, Mbak Valia ya. Jadi kita mengacu pada surat keputusan Bawaslu RI nomor 301 ya. Nomor 301 di tertanggal 10 September kemarin. Jadi proses tahapannya itu cukup panjang. Jadi masa kerja memang hanya 1 bulan, tetapi proses rekrutmen ini kita berawal dari proses sosialisasi itu sudah kita lakukan per tanggal 9 September. Ya, artinya dari tanggal 9 September nanti puncaknya proses pelantikan itu akan dilakukan di tanggal kisaran ya, rentang waktu 3 sampai dengan 4 November. Karena menghitung 23 hari sebelum tanggal 2 sebelum tanggal berapa? Sebelum tanggal 27 November itu kan kisaran 3 atau 4 November. Ya. Lah maka proses pentahapannya mulai dari proses sosialisasi, pengumuman dan penerimaan berkas itu tanggal 12 sampai 28 September ini. Ya. Kemudian nanti ada proses verifikasi berkas administrasi. Jadi pada saat orang mendaftar kita sudah langsung cek kelengkapan berkasnya ya ada atau tidak adanya. Kemudian nanti akan kita lihat, termasuk kita verifikasi, apakah berkas administrasi itu sudah dinyatakan lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, kita kembalikan, Mbak. Ya, tapi kalau sudah lengkap, baru kemudian kita checklist, kita kasih nomor pendaftaran, baru kemudian yang bersangkutan sudah secara resmi mendaftar sebagai pengawas TPS. Ya, pasca itu nanti ada proses seleksi tes wawancara. Jadi di proses pembentukan PTPS ini memang tidak ada tes tertulis, Mbak. Jadi setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap nih, jadi berkasnya ada ya dan sah begitu ya. Dan berkasnya sah itu baru kemudian nanti akan kita ikut sertakan di proses tes wawancara. Basisnya proses pendaftaran ini ada di masing-masing kantor Panwaslu kecamatan. Karena mandat undang-undang tugas membentuk kemudian sampai mengangkat ya melantik PTPS itu ada di Panwaslu kecamatan. Ya. Nah, nanti setelah tes wawancara dinyatakan
memenuhi ya dari administrasi maupun wawancara, baru kemudian akan dinyatakan sebagai PTPS terpilih. Nah, baru kemudian nanti akan ada proses pelantikan secara massal. Oke, baik. Ya. Jadi berarti tadi untuk berkas-berkasnya dikirimkan ke Panwascam. Di Panwascam semua. Di Panwascam semua. Kalau misalkan berkasnya sudah diverifikasi dan komplit, akan dilakukan wawancara. Setelah itu baru diumumkan gitu nggak Pak? Terus baru dilantik di tanggal 3 sampai 4 November. Dan ketika orang misalkan ada yang berminat nih, aku mau jadi pengawas TPS gitu ya. Tapi misalnya KTP-nya Kaliwiro, tapi dia mengirimkan pendaftarannya bukan ke kecamatan sesuai dengan KTP-nya. Apakah boleh atau nggak boleh, Pak? Ya, jadi terkait dengan ini berarti kita sudah masuk di syarat ya, Mbak ya. Jadi secara umum sebetulnya terkait dengan syarat-syarat ini, kita tahu bahwa pengawas TPS itu ya syaratnya jelas harus sebagai warga negara Indonesia. Oke. Ya. Jadi untuk WNA nggak boleh ini ya. Jadi harus WNI, punya KTP kan gitu ya. Nah, KTP ini domisilinya Mbak Valia, itu domisilinya itu sekup kabupaten. Oke, baik. Ya, artinya kalau ingin daftar menjadi pengawas TPS di Kabupaten Wonosobo, yang penting dia itu adalah warga negara yang kemudian domisilinya di Kabupaten Wonosobo. Oke, baik. Ya, jadi bisa lintas. Boleh di kecamatan manapun. Boleh di kecamatan manapun ya. Sekalipun kita punya prioritas. Prioritas kita adalah mencari pengawas TPS, menempatkannya itu adalah warga yang sesuai dengan TPS-nya masing-masing. Ya. Sesuai dengan domisilinya. Sesuai dengan domisilinya masing-masing. Sekalipun sebetulnya memungkinkan untuk bisa lintas kecamatan, bahkan lintas desa, kan gitu. Tetapi kita memprioritaskan menempatkannya adalah orang-orang yang sesuai dengan wilayah TPS-nya. Tujuannya apa? Biar pengawasannya lebih fokus. Dan kemudian pada saat hari H itu tidak terkendala ketika akan memberikan hak pilihnya. Betul. Kan gitu. Misalnya Mbak Valia ini warga TPS 1 desa mana misalnya, Jarak Sari misalnya. Ya, kalau kemudian Mbak Valia itu mendaftarnya kok di TPS Gondang Watu Malang misalnya, dan kemudian nanti ditempatkan di sana, kira-kira pada saat hari H terkendala nggak ketika akan menggunakan hak pilihnya? Kan terkendala. Ya kan? Kalaupun sebetulnya bisa mengurus juga form pindah memilih ya, tetapi kan ini menjadi tugas berikutnya, menjadi tambahan PR kan begitu ya. Maka kita tetap memprioritaskan adalah warga sesuai dengan domisili TPS-nya masing-masing. Kan bisa cek DPT-nya itu. Sekarang DPT kan sudah ada kan. Menjelang DPT, baru kemudian nanti akan dilihat di sana. Jadi misalnya Mbak Valia warga TPS mana, ya nanti daftarnya di TPS itu. Berarti pengawas TPS juga boleh untuk memberikan hak suaranya juga selain mengawasi gitu? Iya, ini kan menjadi pengawas ini kan salah satu tugas dalam konteks keterlibatan secara langsung menjadi penyelenggara ya, jadi pengawas. Tetapi kan secara umum masyarakat di Kabupaten Wonosobo usia 17 tahun kemudian punya syarat-syarat tertentu, kan otomatis diberi hak pilihnya oleh negara. Kan begitu. KPU secara otomatis akan memastikan bahwa seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih pasti akan dimasukkan di dalam daftar pemilih itu gitu ya. Jadi usia 20 dan usia 21 tahun ini, Mbak. Berarti itu juga sebabnya kenapa pertimbangan penempatan pengawas TPS itu disesuaikan dengan TPS-nya masing-masing. Karena nanti akan ada mobilitas ya kalau misalkan penempatannya berbeda, sementara kita juga harus memberikan hak suara, akhirnya malah kurang efektif secara waktu. Malah. Belum lagi kan kalau sesuai dengan TPS-nya kan paham betul gitu ya. Karena tugas TPS itu, pengawas TPS kan memastikan seluruh aktivitas ya di proses pelaksanaan pilkada ini di masing-masing TPS. Prosesnya kan panjang. Kalau kita tetapkan mereka lantik di tanggal 3 atau 4 November, waktu-waktu tanggal-tanggal itu masih berlangsung tahapan kampanye. Ya kan? Maka secara otomatis ketika di TPS itu ada kegiatan atau aktivitas kampanye, baik itu dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka gitu kan. Kita tahu di Wonosobo ini kan sudah ada 2 paslon ya yang mendaftar, yang kemudian nanti kita akan menunggu di tanggal 22 November itu penetapan, 22 September itu nanti penetapan paslon, kemudian di tanggal 23-nya itu pengundian nomor urut paslon, dan kemudian di tanggal 25 itu sudah start kampanye sampai dengan nanti hari H-3 sebelum tanggal 27. Artinya di awal pengawas TPS terlantik, mereka sudah harus juga mengawasi proses kampanyenya di daerahnya masing-masing. Di daerah masing-masing, pengawasan netralitas ASN, TNI, Polri, kan pasti ada itu di lingkungan TPS-nya masing-masing. Perkades, perangkat desanya gitu. Jadi seluruh aktivitas itu harus mereka awasi. Yang kemudian dari sisi daftar pemilih, kalau mereka itu basisnya TPS, mereka akan paham. Misalnya
Di pilkada ini kan per TPS maksimal ada 600 pemilih, itu maksimal. Betul. Lah rata-rata itu kan ada yang di angka 400, 500, 450 dan seterusnya gitu. Secara otomatis kalau dia itu berasal dari TPS tempat, dia paham calon daftar pemilihnya itu siapa saja di TPS Mbak Valia misalnya. Betul. Kalau warga sekitar kan paham. Karena ini penting juga mengantisipasi jangan sampai pada saat hari H ternyata ada orang yang tidak punya hak pilih di TPS itu, tapi menggunakan nama orang lain misalnya. menggunakan hak pilih di sana. Betul. Tanpa kemudian ada administrasi pendukung yang dibolehkan secara undang-undang gitu loh. Betul. Artinya harus bisa memahami masyarakat setempatnya juga ya. Betul. Terlebih lagi ya semoga misalkan sampai ada permasalahan atau kesalahpahaman bisa mengatasi juga karena sudah tahu warganya seperti apa. Kompleks lokalitasnya itu sudah paham lah dari sisi kultur misalnya gitu ya. Betul. Kalau kembali lagi ke syarat Pak, apakah ada latar belakang pendidikan yang diharuskan bagi calon atau pelamar pengawas TPS? Ya. Jadi yang berikutnya ya Mbak ya terkait dengan persyaratan pengawas TPS selain WNI usia 21 tahun ini ya. Baik. Kemudian setia kepada Undang-Undang Dasar, kemudian pada Pancasila, semangat proklamasi ya dan Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi penting Mbak. Karena jangan sampai ternyata kita punya pengawas TPS tetapi dia tidak memiliki semangat dan jiwa nasionalisme. Ya, kan bahaya ini. Kemudian mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat dan jujur ya. Punya kemampuan dan keahlian dalam proses penyelenggaraan pemilu. Ya, ini sih sebetulnya tidak usah khawatir karena kalau menjadi pengawas TPS pasti akan kita latih. Ada proses bintek, ada proses rakernis gitu ya. Jadi untuk memupuk ya modal dasar sebagai pengawas. Pendidikan minimal adalah SLTA atau sederajat, Mbak. Jadi bisa dari lulusan SMA, lulusan SMK, madrasah aliyah, atau lulusan pondok pesantren yang disetarakan dengan SLTA, termasuk dari paket C. Ya, jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi semuanya yang penting secara formil dia itu sudah dinyatakan lulus SLTA, itu bisa. Berarti tidak harus sarjana dari jurusan apa. Enggak. Selama masih sederajat dengan SLTA, itu bisa mendaftar. Dan terlebih lagi sudah memahami kompleks dari masyarakatnya di daerahnya. Itu akan jadi bekal ketika wawancara nanti gitu nih Pak. Selanjutnya kalau misalkan masa pendaftaran itu berarti kan dari 9 September sampai kapan Pak? Masih sampai tanggal? Jadi proses pendaftaran itu kita sudah mulai per tanggal 12 September kemarin sampai dengan tanggal 28. 12 September. Ya, jadi kurang lebih selama 17 hari kita ini cukup longgar memang ya. Selama 17 hari kita melakukan proses penerimaan berkas. Sekaligus kita melakukan proses verifikasi berkas. Mana-mana yang lengkap atau tidak gitu ya. Karena seluruh item di persyaratan itu akan kita cek ya. Terkait dengan sehat jasmani rohani gitu-gitu ya. Dan ini gak usah khawatir para calon pendaftar terkait dengan keterangan sehat jasmani rohani itu cukup surat pernyataan bermaterai. Jadi tidak harus datang ke puskesmas. Nggak harus surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit tapi atau cukup dokter. dengan pernyataan. Aja. Jadi sebetulnya kan kita sendiri bisa mengukur, saya kondisi sehat jasmani enggak sih? Saya sehat rohani enggak? Bebas dari narkotika enggak? Ya tinggal integritas saja sih, kejujuran saja. Ya, jadi ya, tetapi kalau punya ditemukan indikasi lain, ya pasti kita akan menindaklanjuti. Misalnya menyatakan pernyataannya itu sehat jasmani rohani dan bebas dari narkotika, tetapi ternyata ada indikasi lain terkait dengan penyalahgunaan narkotika misalnya, ya pasti akan kita tindak lanjuti ke pihak yang berwenang. Ya, kemudian bukan merupakan pengurus partai politik atau tim kampanye. Ini dibuktikannya juga dengan surat pernyataan? Di surat pernyataan. Ya, jadi kalaupun misalnya pernah menjadi tim sukses, ini ada jeda waktunya minimal berapa 5 tahun. Ya, artinya kalau dia menjadi tim sukses pengurus partai di pemilu tahun 2019, berarti sekarang boleh dia untuk ikut serta di proses pendaftaran pengawas PTPS Pilkada. Tapi kalau menjadi pengurus partai, tim kampanye, tim sukses di pemilu 2024, sekarang mendaftar, kalau mendaftarnya boleh-boleh saja. Karena prinsip kita tidak pernah menolak atau tidak pernah kemudian tidak mau menerima orang mendaftar, siapapun kita terima berkasnya. Cuman kemudian nanti dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, itu kan nanti kita lihat. Ternyata diketahui yang bersangkutan di 2024 kemarin pemilu ternyata dia menjadi pengurus partai, menjadi tim sukses, tim kampanye, ya maka berkasnya pasti akan dinyatakan TMS. Kan gitu. Ya, prinsip mendaftarnya boleh.
Tetapi untuk jaminan MS atau TMS itu ada proses verifikasinya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita break dan akan melanjutkan nanti setelah commercial break. Kira-kira dokumen atau berkas apa saja tadi selain surat pernyataan yang menyatakan sehat dan surat pernyataan yang menyatakan bebas dengan hubungan partai politik, apa ada lagi berkasnya? Misalkan pas foto atau apa, Pak? Ya, jadi berkas-berkas pendaftaran. Pertama ada surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu kecamatan setempat. Baik. Jadi semuanya sudah kita sediakan. Oh, udah ada template-nya? Sudah ada template-nya. Jadi kalau misalnya mau download langsung di website Bawaslu Kabupaten Wonosobo ada di sana. Tinggal diklik saja terkait dengan pendaftaran PTPS. Bentuknya sudah dalam bentuk Word ya, bahkan ya sudah kita permudah. Jadi ada surat pendaftaran di sana ada, kemudian fotokopi KTP yang masih berlaku. KTP, baik. Ya, yang penting masih berlaku. Mau fotokopinya baru atau 1 bulan lalu, sepanjang itu masih bisa digunakan dan dalam kategori layak, itu boleh. Kemudian pas foto setengah badan terbaru ukuran 4x6 2 lembar. Ini boleh warna, boleh tidak berwarna. Bahkan untuk warna saja backgroundnya bebas, Mbak. Tidak ditentukan harus merah atau biru gitu ya? Tidak harus merah atau tidak harus biru. Baik. Ya, punyanya background warna hijau misalnya, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting ukurannya 4x6. Ya, gitu. Terus 2 lembar ya. Terus kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir. Nah, ini kalau ada yang sudah dilegalisir. Tapi kalau ternyata tidak punya yang sudah dilegalisir, ini boleh dengan hanya fotokopi ijazah. Terus kemudian pada saat proses mendaftar menunjukkan ijazah asli. Oh, baik. Ya. Jadi Mbak Valia misalnya ini lulusan SLTA mana gitu. Ternyata yang legalisirnya habis, Mbak. Tapi cukup kasih aja yang sudah fotokopi ijazah, kemudian sambil bawa ijazah asli ditunjukkan. Nanti petugas kita akan melihat, mencocokkan apakah ini benar tidak gitu kan. Sesuai apa tidaknya, kemudian nanti hanya akan difoto saja. Jadi kita tidak akan menyimpan atau menerima ijazah asli. Tidak perlu ya. Jadi cukup kita ijazah asli itu hanya untuk memastikan kebenaran fotokopi ijazah itu sebetulnya. Ya. Kemudian ada daftar riwayat hidup, itu juga sudah kita siapkan. Ya, terus kemudian ada surat pernyataan bermaterai yang isinya setia kepada Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Kemudian sihat jasmani rohani, tidak menjadi pengurus parpol, bersedia bekerja penuh waktu, bukan merupakan mantan terpidana dengan ancaman maksimal 5 tahun gitu ya. Gitu. Terus kemudian tidak berada dalam satu ikatan perkawinan. Terus juga kesediaan tidak menduduki jabatan politik, termasuk di BUMN maupun BUMD. Tapi kalau pengurus BUMDes atau anggota BUMDes itu boleh. Ya, itu semuanya sudah ada, bahkan yang sudah dalam bentuk kopian di tempat Panwascam itu ada. Baik. Berarti sebetulnya ini Pesona Inspira yang berminat untuk mendaftar pengawas TPS itu dimudahkan ya. Karena artinya walaupun tadi kalau Ovalia hitung ada sekitar 6 ya, ada surat pendaftaran, fotokopi KTP, pas foto, fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, riwayat hidup dan surat pernyataan. Tapi sebetulnya semuanya ini nih seperti surat pendaftaran, daftar riwayat hidup dan surat pernyataan sudah disiapkan. Artinya Pesona Inspira cukup menyiapkan fotokopi KTP, pas foto 2 lembar 4x6 sama fotokopi ijazah. Terus sama bawa materai 10.000. Materai 10.000. Ya, jadi berkasnya bisa juga langsung ngisi di kantor Panwaslu kecamatan. Ya, jadi tidak harus diketik, Mbak. Boleh tulis tangan boleh tulis tangan nggak apa-apa. Ya, boleh tulis tangan nggak apa-apa. Nanti setelah semuanya diisi lengkap baru kemudian difotokopi 1 kali. Karena ini kita butuh 2 rangkap. Baik. Artinya sudah sangat dimudahkan untuk para calon pendaftar pengawas TPS. Pesona Inspira, karena dari tadi sudah banyak yang diulas dan setelah ini kita juga masih akan banyak lagi menanyakan terkait rekrutmen pengawas TPS di Wonosobo. Kalau gitu kita break dulu sebentar. Setelah komersial berikut ini, Valia akan kembali lagi bersama Pak Nasir di podcast bersama Bawaslu Wonosobo. Dialog hari ini.
Pesona Inspira masih bersama Valia tentunya di talk show bersama Bawaslu Wonosobo, dan saat ini ya Pesona Inspira sudah ditemani oleh Pak Nasir Salasa SPD Esos MPD Cemet selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Koordif SDM Organisasi dan Diklat. Dan hari ini kita membahas soal rekrutmen 1.556 pengawas TPS yang dari tadi sudah kita bahas mengenai persyaratannya, kemudian tugasnya apa saja, dan kemudian siapa saja yang boleh mendaftar. Dan ternyata semua orang boleh mendaftar selama WNI, usia minimal 21 tahun, punya semangat nasionalisme, dan tentunya juga memahami wilayah setempatnya atau masyarakat setempatnya ya. Dan beberapa Pesona Inspira juga sudah merapat di line WhatsApp untuk bertanya kepada Pak Nasir ya. Untuk Pesona Inspira semuanya juga yang ingin bertanya, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan, jadi silakan saja bisa menghubungi atau chat di 0823 2383 9996. Sebelum Valia membacakan chat dari Pesona Inspira, Valia juga ingin menanyakan dulu nih. Tadi kan terkait sama pendaftaran ya Pak ya. Tadi kan pendaftarannya lewat Panwascam. Ya. Artinya kan berarti ini offline. Apakah juga ada sistem online-nya juga atau hanya offline saja? Ya. Jadi terkait dengan mekanisme pendaftaran sebetulnya kita ada dua jalur ya. Offline atau online. Oke, gitu ya. Baik. Ya, offline ataupun online. Itu dibolehkan semua, dan teman-teman Panwaslu Kecamatan juga sudah bersiap diri. Hanya kemudian juga perlu mengukur jarak memang ya. Kenapa kemudian perlu ada mekanisme online juga? Bahkan titip pos kilat pun boleh kan gitu ya. Cuman kan logika sederhananya kalau kemudian warga di satu kecamatan tertentu misalnya dengan akses informasi dan tempat pendaftaran itu di kantor Panwaslu Kecamatan, yang notabene kantor-kantor Panwascam kita itu berada di komplek kantor kecamatan. Rata-rata di situ satu komplek ya. Hanya yang di luar itu hanya Selomerto, Mojo Tengah gitu ya. Yang lain itu satu komplek. Artinya sangat memungkinkan untuk orang itu daftar hadir langsung ke kantor Panwascam kita, ya kan? Sekalipun nanti para PKD kita, Panwaslu Kelurahan Desa kita juga membantu terkait dengan akses informasi, termasuk juga manakala ada warga yang ingin mendaftar kok ternyata aksesnya cukup jauh, kemudian belum tahu kantor Panwascamnya, nanti akan diantar. Ya, terkait dengan syarat-syarat ini juga akan dibantu. Proses pengisiannya gitu-gitu kan. Mulai dari pendaftarannya, DRH-nya, macam-macamnya gitu, nanti akan dibantu oleh teman-teman PKD kita. Jadi akan dibantu gitu. Jadi silahkan mau daftar langsung juga boleh. Kalaupun tidak sempat sama sekali, misalnya boleh dikirim via pos atau online, di scan kemudian dikirim ke email Panwascam, itu juga nggak apa-apa. Nanti akan diverifikasi oleh teman-teman Panwascam. Berarti kalau online lewat email ya Pak ya. Dan alamat emailnya ke masing-masing Panwascam. Ke masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan. Jadi sahabat Pesona Inspira itu bisa cek di masing-masing IG-nya Panwascam. Ya, jadi di 15 kecamatan itu sudah sangat ini kok. Kita lihat medsosnya cukup ramai, dan informasinya juga bisa dilihat di sana, bisa dipantau. Baik. Selanjutnya Pak, ini kan dari tadi udah ngejelasin soal tugas-tugasnya, kemudian juga pendaftarannya. Apakah kemudian nantinya orang-orang yang sudah mendaftar jadi pengawas TPS dan lulus nih ya, dan dilantik di tanggal 3-4 November akan mendapatkan gaji atau fee Pak? Ya, jadi begini ya Mbak Valia, sahabat Bawaslu dan Pesona Inspira. Jadi negara ataupun pemerintah daerah sudah pasti ya, yang sudah barang tentu ketika meminta kontribusi kepada warganya itu pasti sudah difikirkan. Ya, kita itu punya standar di Peraturan Menteri Keuangan nomor 715 tertanggal 22 Agustus 2022 yang lalu, kalau tidak salah ya. Baik. Kalau tidak salah, seingat kami di sana juga sudah tertuang besaran honor untuk pengawas TPS. Baik. Ya, jadi ada. Jadi secara otomatis kontribusi dan keikutsertaan kita di proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah itu pasti ada hak yang bisa diterima. Artinya tidak hanya sekedar kita meminta kewajiban pengawas TPS itu ini, Mbak. Ya, melakukan proses pengawasan terhadap penyusun kegiatan kampanye, terkait dengan proses pemutakhiran daftar pemilih, kemudian pengawasan terhadap pemasangan alat peraga kampanye misalnya atau yang lain. Itu kan kewajibannya kan banyak kita sebelumnya. Membuat form laporan hasil pengawasan, kemudian tugas-tugas lainnya
yang diberikan oleh jajaran di atasnya, tetapi kita juga tentu akan menyiapkan hak-haknya yang semestinya. Betul. Kita melalui APBD hibah ya, hibah dari pemerintah kabupaten dan provinsi, kita sudah alokasikan di sana. Karena memang kita ada sharing anggaran yang berbeda. Jadi khusus untuk honor Panwaslu kecamatan dan sekretariat kecamatan itu di-cover oleh hibah APBD Kabupaten Wonosobo. Ya. Tetapi untuk honor maupun fasilitas penunjang lainnya untuk pengawas desa dan pengawas TPS itu sudah disiapkan melalui sharing dari hibah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang didapatkan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi sharingnya begitu. Jadi otomatis nanti yang nanggung dari provinsi, tapi indeksnya itu sesuai dengan PMK 715. Ya. Dan selain honor, kita juga sudah menyiapkan pos-pos lain penambahan itu terkait dengan uang transport. Ya, jadi kemudian pengganti uang makan pada saat hari pemungutan suara. Kemudian ketika kita mengadakan kegiatan bintek, pelantikan, pelatihan, rakor, rakernis atau yang sejenisnya, itu pasti juga kita ada tambahan uang transport dan kegiatan harian. Ya, termasuk juga ada fasilitas dalam bentuk penanda identitas. Baik itu ID card, topi, maupun bahkan rompi itu sedang kita siapkan semua, sehingga pada saatnya nanti pengawas TPS terlantik itu sudah langsung kita fasilitasi bekal untuk melakukan pengawasan di lapangan. Jadi biar secara identitas itu jelas. Baik, jadi artinya Pesona Inspira sudah tidak penasaran lagi kira-kira apa sih yang didapat ketika menjadi pengawas TPS. Yang jelas selain mendapatkan haknya seperti BIMTEK, fasilitas, juga ada honornya dan transportnya juga yang sudah disediakan gitu. Baik, sekarang kita mungkin bahkan ini Mbak, bahkan untuk pengawas TPS ini sudah kita siapkan ada jaminan terkait dengan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi sekalipun masa tugas PTPS itu hanya 1 bulan, ya mohon maaf ya, nah untuk wilayah, jadi pengawas TPS itu kita proteksi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itu sudah clear ya. Nanti yang nanggung, yang membayar premi ini dari hibahnya Pemprov Jateng di Bawaslu Jateng gitu. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan itu untuk 2 bentuk, JKK dan JKM. Apa itu JKK? Jaminan kecelakaan kerja. Jadi manakala pengawas TPS itu ada kecelakaan kerja pada saat bekerja ya, nanti pembiayaan rumah sakit ataupun yang lainnya itu akan ditanggung oleh BPJS. Unlimited. Baik. Bagaimana jika orang tersebut sudah punya BPJS Ketenagakerjaan? Apakah tetap akan mendapatkan, Pak? Ya. Kalau nomor registernya kan 1 ya. Betul. Jadi kalau orang itu dia sudah ikut secara mandiri ya secara otomatis nanti nomor itu kan secara otomatis akan akan dicek ya oleh BPJS itu sendiri. Ya, tetapi sebetulnya secara umum BPJS termasuk kita ya, maksudnya di Bawaslu sudah menyiapkan seluruh PTPS kita itu akan kita cover, akan kita bayarkan preminya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. 1 itu untuk JKK, yang kedua JKM, jaminan kematian dalam proses melakukan kerja-kerja pengawasan. Artinya dikasih proteksi dan perlindungan juga dikasih perlindungan. Walaupun kerjanya seolah-olah 30 hari doang, 30 hari. Tapi kan dalam 30 hari itu kita nggak pernah tahu. Amit-amit semoga sih sehat terus ya, Pak ya. Jadi sifatnya ini hanya untuk menjaga nih ya. Tapi artinya sudah dipikirkan. Sudah kita pikirkan. Bagaimana melindungi si para pengawas TPS ini. Betul. Bahkan untuk yang JKK dan JKM ini, khusus yang PTPS ini, seperti yang kemarin disampaikan oleh BPJS, ya bahwa ketika pengawas TPS itu meninggal, sementara dia itu punya anak. Ya, ada 2 anak yang nanti ditanggung beasiswa sampai dengan kuliah S1. Baik. Terus kemudian kalau kecelakaan kerja, kalau kecelakaan kerja, biaya rumah sakitnya ini beda dengan BPJS Kesehatan ya, beda ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan kan kadang kan ada batasan maksimalnya berapa kan gitu ya. Ada obat-obat tertentu yang tidak di-cover misalnya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan ini untuk JKK-nya itu unlimited, Mbak. Sampai sembuh pokoknya. Bahkan ketika kemudian dia kok setelah pulang dari rumah sakit dalam kategori belum bisa bekerja, ya itu akan ada biaya pertanggungan. Yang disampaikannya sih begitu gitu ya. Termasuk kayak JKM kan kita
Ya, mohon maaf ya, di pemilu 2024 kemarin kan ada salah satu staf Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Wonosobo yang meninggal dunia. Itu ternyata dari BPJS Ketenagakerjaan, ya langsung kita urus, kita sampaikan, ternyata juga betul kok mendapatkan ada biaya santunan itu ya. ini. Oke. Dan nominalnya juga sampai 40-an 2 juta rupiah. Gitu. Oke. Artinya di sini sih bukan mengejar berapa besar nominalnya Bukan ya Pak itu, ya. ya. Artinya kita Betul. sudah menyiapkan kemungkinan terburuk yang untuk bisa menjadi pengaman bagi para pengawas TPS, di mana nanti pada saat proses kerja itu bisa nyaman dan tidak kepikiran soal nanti kira-kira saya akan dibantu atau tidak gitu. Kalau ada begini bagaimana, ada begini bagaimana kan gitu. Kita kan berdasar pada pengalaman 2019 lalu ya Mbak ya. Betul. Jadi banyaknya, mohon maaf, jajaran KPPS yang meninggal pada waktu itu. Waktu itu kan dari penyelenggara dari KPU maupun Bawaslu RI memang belum ada skema-skema begini. Betul. Ya. Sehingga santunan ya semampunya dari lembaga kita begitu ya. Tapi sejak pasca 2019 ke sini ya, pilkada 2020, pemilu 24, bahkan pilkada, ini semuanya sudah kita siapkan. Bagian dari antisipasi. Dan sekali lagi preminya bukan dibayar sendiri. Bukan dibayar sendiri, bukan potong gaji ya. Bukan potong gaji. Nggak ada istilahnya jadi potong gaji. Jadi pengawas TPS tenang aja gitu ya. Semuanya sudah kita pikirkan. Betul. Ya, semuanya sudah disiapkan oleh Bawaslu, oleh pemerintah daerah. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan dari para pesona Inspira, Pak Nasir. Yang pertama ada dari Hoiron AM, Mbah Gundul. Assalamualaikum Pak Nasir Salasa, saya Hoiron AM, Mbah Gundul dari Wadas Bogoran Sapuran, mantan PKD. Ngapunten Pak Nasir, mengapa pengawas TPS kok harus ijazah SMA? Saya juga ikut repot Pak, karena PKD Bogoran sekarang minta bantuan ke saya ikut mencarikan calon pengawas TPS yang berijazah SMA. Sementara di desaku tidak mencukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak? Oke, terima kasih Mbah Gundul. Sehat nggih Mbah? Alhamdulillah. Ini sehat. Beliau ini pengawas legend juga ini. Iya. Panwas desa ya. Panwas desa. Jadi memang di ketentuan regulasinya memang begitu Mbak. Jadi ketentuan terkait dengan syarat pendidikan itu mutlak. Baik. Ya, dan itu sudah terstruktur dari atas sampai pengawas TPS. Ya, jadi pendidikan minimalnya adalah SLTA. Tapi SLTA ini kan sederajat. Betul. Ya, bisa dari SMA, SMK, madrasah aliyah, pesantren maupun paket C. Betul. Ya, jadi memang tidak ada lagi ketentuan yang bisa meringankan. Artinya kalau nggak ada SMA gimana diambil dari SMP? Nggak bisa. Ya. Tetapi kan kita punya mekanisme bisa dengan pola penempatan TPS lintas. Gimana tuh Pak? Lintas dalam satu desa, lintas desa. Atau bahkan lintas antar kecamatan kan gitu ya. Baik, Tetapi itu sebetulnya alternatif terakhir. Kita tetap memprioritaskan adalah warga setempat yang memiliki ijazah SMA. Berarti itu prioritaskan. Kalau kepepet banget di desanya nggak ada yang lulusan SMA, bisa lintas. Boleh lintas dari desa lain gitu. Jadi kalau di tempatnya Mbah Gundul, seingat kami itu di pemilu 2024 kemarin, ini kan sebetulnya jumlah TPS-nya itu separuh lah kira-kira. Karena kalau jumlah pemilu kemarin, jumlah TPS kita kan ada 3.091. Pada waktu itu kita mencari dan menyiapkan 3.091 pengawas TPS. Dan alhamdulillah waktu itu ada semua, Mbak. Di 391 TPS, 3091 ada pengawas TPS-nya dengan ijazah SMA semuanya. Nah, kalau ini di pilkada hanya 1.556, artinya kan setengahnya. Kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada. Kami meyakini begitu. Jadi misalnya di desanya Mbah Gundul itu pemilu kemarin ada 10 TPS, berarti kan ada 10 pengawas TPS. Betul. Kalau sekarang berarti kira-kira 5 TPS, berarti butuhnya 5 pengawas TPS. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Terima kasih kalau Mbah Gundul masih kerso untuk membantu ya, karena senior ini pasti juga akan dimintai informasi sama pengawas desa yang saat ini bertugas ya terkait dengan bagaimana caranya rekrut, mencari orang dan seterusnya, karena tidak selamanya itu warga mau dengan sadar mendaftarkan sendirinya. Tapi kadang-kadang kita sendiri yang aktif mencarkan informasi. Kita datangi, kita informasikan, datang dari RT 1 ke RT lainnya gitu ya, mencari calon-calon potensial dengan cara koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda gitu ya. Mbah Gundul ini berarti kan bagian dari
masyarakat yang ditokohkan di sana. Betul. Ya, terima kasih Mbak Gundul, tolong disupport, dibantu untuk rekan-rekan sahabat-sahabat PKD kita. Jadi biar bisa mendapatkan PKD terbaik. Betul, luar biasa. Berarti Mbak Gundul ini dianggap mampu untuk bisa menolong ya. Tetap mau untuk berkontribusi terus ya, sekalipun sudah tidak lagi menjadi pengawas. Betul. Ya. Selanjutnya ada lagi nih Pak Nasir, saya Henry dari Pacar Mulyo. Mau nanya Pak, bagaimana kalau pendaftar PTPS jumlahnya melebihi kuota, sedangkan jumlah TPS lebih sedikit daripada jumlah TPS saat pemilu? Terus nanti saat tahapan wawancara yang ditanyakan seputar apa Pak, biar saya bisa mempersiapkan, minta bocoran Pak. Oh iya, kisi-kisi ya. Kisi-kisi, nggih. Kalau kisi-kisi boleh lah. Yang penting jangan soal letternya apa kan gitu ya. Jadi Mbak Hendri. Mas Hendri. Oh, Mas Hendri ya, Mas Hendri dari Pacar Mulyo Laksono. Terima kasih Mas Hendri. Jadi terkait dengan tahapan di proses pembentukan ini, kita memang seperti tadi disampaikan di awal ya Mbak Valia ya, kita memang ada proses seleksi administrasi, ada kemudian seleksi dalam bentuk tes wawancara secara berlanjut. Lah, kita memang akan melakukan proses-proses itu sesuai dengan tahapan. Jadi jumlah pengawas kita memang 1.556. Ada pengurangan kurang lebih ya barusan ya 50% lah mungkin ya, berkurang separuhnya mungkin ya. Lah kalau jumlahnya berlebih ya pasti nanti akan diseleksi. Namanya saja proses seleksi, berarti kita akan mencari orang-orang yang terbaik dari yang baik. Ya, karena kita meyakini seluruh pendaftar PTPS ini adalah orang-orang baik, punya karakter, punya etika, punya pengetahuan, syaratnya terpenuhi gitu ya. Tapi dari yang baik-baik itu pasti akan kita seleksi oleh teman-teman Panwascam, dicari yang terbaik. Kalau ternyata jumlahnya meledak berlebih, ya nanti akan coba kita lihat apakah ada TPS-TPS terdekat yang ternyata di sana masih 0 pendaftar, yang ternyata masih ada kekosongan. Karena kita juga punya mekanisme, memang harus ada calon pengganti. Ini untuk mengantisipasi agar jangan sampai ada ketika, mohon maaf ya, ada penggantian calon terpilih, kita masih punya calon, masih punya stok pendaftar. Kalau misalnya di tengah jalan setelah dilantik tanggal 4 November ternyata ada yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri itu kan bisa diganti, itu kan bisa karena mengundurkan diri, bisa karena meninggal dunia, atau bisa karena hal-halan yang memang secara undang-undang tidak dibolehkan. Maka pasti akan dalam proses PAW. Nah, calon-calon ini yang sudah dinyatakan administrasinya lengkap, sudah mengikuti wawancara, nanti bisa menjadi daftar pengganti berikutnya. Oke, baik. Jadi masih punya kesempatan. Betul. Ya, kita kan nggak pernah tahu. Hari ini mungkin belum, siapa tahu ternyata ada kendala-kendala tertentu, pada akhirnya kita menggantikan tugas pengawas TPS. Kemudian terkait dengan kisi-kisi, Mbak. Ya, jadi biar jadi bahan untuk belajar. Ini yang paling penting kayaknya ya. Karena proses tes wawancara nanti juga akan dilakukan di tiap kecamatan dengan panel minimal. Tiap panel itu ada 2 pewawancara. Jadi tidak boleh satu Panwascam mewawancari satu calon, tetapi minimal ada 2. Baik. Biar tingkat objektivitasnya itu lebih kuat gitu ya, lebih tinggi. Jadi ada 4 kisi-kisi, setidaknya pertama terkait dengan pengetahuan menyangkut regulasi kepemiluan. Jadi kalau bicara tentang Pilkada 2024 ini, ya nanti rekan-rekan teman-teman ya Mas Hendri bisa baca nih Undang-Undang 10 2016 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang 6 2020 terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ya. Kemudian terkait juga dengan persoalan integritas. Nanti akan ditanya seputar itu ya. Jadi untuk meyakinkan apakah calon pengawas TPS itu punya integritas apa tidaknya, nanti akan ditanyakan beberapa menyangkut persoalan integritas. Yang berikutnya terkait dengan pengetahuan muatan lokal desa, lokal TPS gitu ya. Nanti akan dicek, akan ditanya. Karena ini juga menjadi bagian penting. Jangan sampai kemudian pengawas TPS kita kok ternyata tidak paham terhadap TPS yang nanti akan diawasi. Ya. Terus yang berikutnya terkait dengan kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi. Ini kan penting, Mbak. Ya, ini kan penting karena tidak mungkin lah menjadi pengawas TPS kok kita kuper misalnya, tidak pernah tahu lingkungan kita gitu misalnya gitu ya. Terus bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita bekerja sama. Karena kita kan sistemnya kerja sama tim antar TPS dalam satu desa. Di atasnya ada Panwas desa, di atasnya ada Panwascam. Setiap saat kita akan selalu berkoordinasi. Maka setidaknya 4 kisi-kisi ini menjadi penting. Di luar ini pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan pengembangan ya dari teman-teman Panwascam
untuk memastikan apakah PTPS ini layak atau tidak layak untuk kemudian diangkat menjadi PTPS. Oke, gitu. Jadi udah dapat nih ya kuncinya ya. Walaupun bukan ya. kunci jawaban tapi kunci kisi-kisinya. Kisi-kisinya lah, yang kira-kira pertama soal pengetahuan regulasi terkait penyelenggaraan pilkada. Ya, terus juga soal integritas. Terus soal muatan lokal di desanya masing-masing dan kemampuan kerjasama atau komunikasi gitu nggak Pak? Masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Siang Pak Nasir, saya rindu di Laksono. Saya mau cerita saja. Saya pernah menjadi anggota PTPS dan dulu menjadi pengalaman pertama. Memang sebelum hari H kita sangat deg-degan dengan materi yang harus kita kuasai. Tapi pada hari pelaksanaan pemilu ternyata tugas kita tidak seberat itu, hanya sekedar mengawasi. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selanjutnya Pak, sepengalaman saya agak takut untuk mengawasi jika berada di wilayah atau TPS yang ngeblok di satu partai saja. Bagaimana solusinya? Ya. Jadi menjadi pengawas TPS itu memang bukan partisan. Artinya memang kita harus dalam kondisi netral. Betul. Netral dengan kepentingan siapapun. Betul. Kalau konteks pemilihan kepala daerah, berarti kan setidaknya bicara Wonosobo berarti ada potensinya calon 2 paslon. Betul. Untuk calon gubernur, wakil gubernur di Jateng juga ada 2 paslon. Di masing-masing paslon itu tentu dengan berbagai macam partai pengusul, ya kan? Di Wonosobo saja kan kita tahu ya, jadi 2 paslon itu ada paslon yang sekian partai, ada paslon yang sekian partai. Betul. Gitu ya. Ya memang tugas-tugas ini tugas yang kami katakan tugas mulia sebagai pengawas garda terdepan, tetapi kemudian ketika kita mampu menjaga integritas kita, ketika kita mampu menjaga pola komunikasi kita dan dengan bekal pengetahuan yang cukup, insya Allah kita akan dengan mudah melakukan proses pengawasan itu. Waktu memang tidak lama ya Mbak Rindu ya, jadi 23 hari sebelum hari pemungutan suara itu memang waktu-waktu yang cukup krusial. Kegiatan aktivitas kampanye itu bisa jadi sudah semakin padat, semakin meningkat. Ya bisa jadi di lokasi-lokasi tertentu pagi ada aktivitas kampanye, siang ada aktivitas kampanye, malam hari bisa jadi ada Mbak. Ya maka mau nggak mau pengawas TPS harus hadir di sana memastikan jangan sampai kegiatan kampanye itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan. Apa itu? Contoh misalnya, ternyata kegiatan kampanye itu melibatkan anak-anak. Kan nggak boleh itu. Betul. Ternyata kegiatan kampanye itu juga diikuti oleh pihak yang tidak boleh aktif di sana. Misalnya ada ASN, ada TNI Polri, ada kemudian kades atau perangkat desa yang tidak kemudian dalam konteks ini mereka secara aktif menjadi bagian dari kegiatan kampanye. Itu kan nggak boleh. Betul. Ya. Terus kemudian memungkinkan adanya penggunaan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah oleh siapapun ini misalnya, tim sukses, tim kampanye misalnya, maka Panwas TPS harus hadir untuk memastikan agar tidak ada bentuk pelanggaran. Kita akan mengedepankan yang namanya prinsip pencegahan. Dicegah dulu agar jangan sampai ada pelanggaran yang dilakukan. Kalau ternyata kita temukan di lapangan, ya akan kita proses. Karena yang namanya penanganan pelanggaran di Bawaslu itu ada 2 mekanisme. Pertama adalah mekanisme temuan. Temuan itu adalah hasil kerja yang dilakukan oleh jajaran pengawas kita. Yang dituangkan dalam form A. Form hasil pengawasan. Yang kedua laporan Mbak. Kalau sudah dalam bentuk laporan, mau nggak mau kalau ada masukan, ada laporan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan dan unsur formil materialnya terpenuhi, ya kita harus menindaklanjuti itu. Tidak boleh kita membiarkan saja, nanti malah Bawaslu, malah Panwascam ini yang kena. Ada laporan kok tidak lanjuti gitu ya. Jadi saya kira Mbak Rindu ya dengan yang dulu pernah punya pengalaman di PTPS dan di Panwascam juga ini pernah kemarin itu ya dulu ya. Itu saya kira nanti bisa sambil mengedukasi kepada warganya, kepada calon-calon pengawas TPS ya. Jadi di dalam proses pengawasan ini di waktu yang ini yang singkat sebetulnya ya. 1 bulan kan cukup singkat. Betul. Sebetulnya ya. Puasa 1 bulan juga singkat. Tahu-tahu besok sudah hari raya. Sudah selesai kan. Ya. Sama sekarang juga 1 tahun juga singkat. Tahu-tahu besok sudah mau puasa lagi gitu. Hari raya lagi. Artinya gitu. Untuk Mbak Rindu nggak perlu takut selama kita punya netralitas dan integritas. Insya Allah bisa dilalui nggak Pak? Punya pengetahuan yang memadai lah ya. Betul. Itu nanti bisa kita kok ada forum-forumnya. Jadi nggak usah khawatir bagi yang pertama kali baru mau mendaftar menjadi pengawas TPS.
Ya, jadi nggak usah khawatir, ke depan juga akan kita bimbing, kita ajak diskusi bersama, kita latih lah. Oke, baik. Pak, lagi nih Pak Nasir, saya Titi di Jaraksari, mau tanya kalau lolos pengawas TPS, gajinya berapa? Kalau yang Pilpres kan sekitar 1 juta, kalau untuk pilkada besok berapa ya? Ini malah pengen di-spill angkanya nih Pak, gimana nih Pak? Ini sudah nyebut angka ini ya Mbak Valia ya. Gimana nih Pak? Sudah menyebut angka. Di pemilu memang segitu ya, kira-kira kemarin memang segitu. Lah untuk pilkada sesuai dengan PMK lagi-lagi ya, daripada nanti saya offset ya. Sesuai dengan PMK 715, ya kisarannya tidak beda jauh. Tidak beda jauh ya. Ya bisa lebih, bisa kurang. Artinya tetapi di kisaran angka-angka mendekati itulah. Berarti Mbak Titi nih bisa cari tahu nih ya di Mbak Google ya, PMK-nya tuh kisaran PMK berapa? 715 itu berapa gitu ya. Ini kok bisa diakses kok. Bisa diakses di JDIH-nya juga bisa gitu ya. Dan nanti kan ada tambahan-tambahan lain Mbak. Ya, uang transport, uang makan perjalanan, tadi ya? Pengganti uang makan gitu. Di hari H saja kan ada 2 kali itu pengganti uang makannya. Ada fasilitas lainnya, penanda identitas itu. Terakhir nih Pak, dari Rida di Beringin Anom, bagaimana tips menghadapi saksi-saksi yang bisa saja tersulut emosi saat perhitungan suara? Mohon masukannya Pak, gimana nih Pak? Ya, jadi kita tahu ya Mbak Valia ya, bahwa di proses pemungutan suara di hari H, puncaknya nanti di tanggal 27 November, memang pihak-pihak yang berada di TPS itu kan nggak hanya KPPS dan tidak hanya pengawas TPS. Tapi juga ada yang namanya saksi. Saksi paslon ya, kalau pilkada berarti saksi paslon, bukan saksi parpol ya, bukan partai. Saksi paslon. Kalau di Wonosobo ada 2 paslon bupati dan wakil bupati, berarti setidaknya minimal ada 2 saksi paslon. Ditambah nanti ada 2 saksi paslon untuk gubernur dan wakil gubernur yang Jateng. Berarti setidaknya ada 4 saksi. Ya memang apa namanya? Ya 4 saksi ya, bisa jadi ya kita tidak tahu ya seperti apa backgroundnya, orang-orangnya semacam apa. Tetapi kami meyakini bahwa saksi-saksi yang diutus oleh paslon, oleh tim kampanye, pasangan calon itu adalah orang-orang terbaik yang memang ditugaskan untuk menjadi saksi di TPS. Karena tentu setiap paslon siapapun menginginkan agar satu, hari pemungutan suara itu berjalan sesuai dengan regulasi. Tidak ada kecurangan. Baik itu kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara jajaran KPPS, kecurangan yang dilakukan oleh pemilih misalnya, ya, atau bahkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di luar itu. Ya, pasti saksi itu juga sudah dibekali, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu momen pemilihan, Bawaslu juga bersama-sama mengikhtiarkan untuk melakukan bidak atau penguatan informasi terkait dengan calon saksi. Ya, jadi akan dilatih bersama-sama nanti ya dengan kita juga, ya, sehingga dari sisi bekal informasi pengetahuan tentu saksi juga sudah punya modal. Artinya datang ke sana itu tidak dengan tangan kosong, Mbak. Sudah punya bahan apa yang harus dicatat, apa yang harus dipantengi, kan begitu kira-kira ya. Lalu kemudian kalau kemudian ada saksi-saksi yang ternyata kok bermain apa tadi istilahnya? Kalau tadi kalau ada saksi-saksi yang mudah tersulut pada saat perhitungan suara, emosi gitu ya. Ya, maka memang harus dipastikan prosesnya itu sesuai dengan regulasi, proses berjalannya. Artinya orang itu kalau prosesnya itu baik, prosesnya itu benar, alasan seseorang untuk marah itu kan tidak ada. Iya kan? Beda halnya ketika misalnya dari sisi proses ada kejanggalan ini, ada yang nggak wajar ini, ada yang tidak dianggap dalam tanda kutip tidak beres, ya pasti siapapun, jangankan saksi, pengunjung saja yang ingin menyaksikan proses penghitungan suara misalnya, pasti akan mempertanyakan ya. Akan mempertanyakan, harusnya begini, kenapa begitu? Harusnya tidak begitu, kenapa? Gitu-gitu kan. Ya pasti. Maka tugas pengawas TPS adalah memastikan bahwa KPPS itu berjalan sesuai dengan prosedur. Jangan sampai ada KPPS yang ternyata di hari pemungutan suara itu melakukan tindakan-tindakan atau dalam proses pengelolaan TPS-nya itu tidak sesuai dengan prosedur. Kan ada PKPU terkait dengan proses pungut hitung. Ada PKPU yang mengatur terkait dengan teknis-teknis itu. Mulai dari ketika orang datang dengan membawa pengantar memilih gitu ya, menunjukkan KTP elektronik nanti akan dicocokkan. Kemudian diminta untuk antri nanti sampai mendapatkan giliran dikasih surat
surat suara ke bilik suara, dicoblos, dimasukkan ke kotak suara ya, terus kemudian keluar sambil nempel ke jari ke tinta. Ya, sepanjang semuanya itu dilakukan dengan cermat, dilakukan dengan baik, potensi orang untuk marah, potensi orang untuk tidak menerima terkait dengan proses itu saya kira menjadi kecil. Ini menjadi penting. Ya. Oke, baik. Ya. Di sana nanti juga gak usah khawatir kan ada petugas keamanan, ada linmas, petugas kepolisian atau TNI Polri saya kira juga akan mobile ya dari TPS 1 ke TPS yang lain. Ya mau nggak mau memang kalau ada potensi-potensi itu ya pengawas TPS punya kemampuan. Makanya pentingnya pengawas TPS punya kemampuan berkomunikasi. Itu ini poinnya di situ ya. Salah satunya misalnya. Ketika ada yang tersulut emosi. Oke, ya, Mbak Rida tadi sudah cukup menjawab pertanyaan Mbak Rida ya Pak Nasir ya. Yang pertama yang jelas jalankan dulu KPPS-nya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian juga nanti pada saat pemilihan dan perhitungan suara juga akan ada petugas keamanan yang akan membantu. Gitu. Pengawas TPS punya kewenangan kok Mbak untuk mobile. Jadi kan tidak hanya sekedar duduk saja di kursi. Ya memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita cukup dengan duduk. Mohon maaf, mata kita kerja, telinga kita bekerja kan begitu ya. Baik. Tapi pada saat-saat tertentu ketika ada ketidaksesuaian, KPPS bekerja tidak sesuai dengan prosedur, kita boleh kok mengingatkan secara langsung dengan lisan. Diingatkan agar sesuai. Nanti pengawas TPS juga kita bekali dengan yang namanya buku saku pengawas TPS. Jadi ketentuannya apa yang harus dilakukan di TPS itu ada semuanya. Yang jelas ada pelatihannya juga tadi lewat BIMTEK, ada sakunya juga lewat buku saku tadi. Jadi nggak perlu ada kecemasan lagi karena semuanya nanti akan diberikan pengetahuan lebih dulu ya di awal ya Pak ya. Baik. Semuanya. Ini karena ternyata nggak sadar kita sudah 1 jam Pak. Tapi sebelum pamitan mungkin nanti akan ada closing statement setelah commercial break berikut ini. Jadi Pesona Inspira jangan pindah channel, tetap di 92,1 FM bareng sama Valia. Pesona Inspira kembali bersama Valia tentunya di talk show bersama Bawaslu Wonosobo. Dan dari tadi Valia sudah ngobrol bareng Pak Nasir Salasa SPD Esos MPD Cemet selaku anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Koordif SDM Organisasi dan Diklat. Tadi kita sudah mengupas tuntas soal rekrutmen pengawas TPS. Dan akhirnya ini sudah 1 jam lebih. Kita harus undur diri, tapi sebelum undur diri mungkin ada dari Pak Nasir yang ingin disampaikan closing statement terkait sama rekrutmen pengawas TPS. Ya. Baik, terima kasih Mbak Valia, Pesona Inspira dan sahabat Bawaslu khususnya ya di wilayah Kabupaten Wonosobo. Ya. Jadi menjadi pengawas TPS itu asik. Menjadi pengawas TPS itu menyenangkan. Betul. Bukan sesuatu yang menakutkan atau bukan sesuatu yang untuk kita hindari ya. Tapi justru dengan menjadi pengawas TPS kita akan berkontribusi memastikan bahwa pilkada 2024 di Wonosobo dan Jawa Tengah berjalan dengan baik. Betul. Ya, kita tidak bisa sekedar menjadi orang di luar sana yang selalu mengatakan bahwa pilkada curang, pemilu curang, gitu ya. Betul. Tetapi ketika memang kita punya komitmen, punya kontribusi, ayo langsung terjun di sana. Karena kadang-kadang kalau kita bersuara hanya dari luar saja, bisa jadi dampaknya kurang. Tetapi ketika kita bisa menyuarakan dan menjadi bagian dari pengawas ini, pasti akan berdampak lebih. Karena dari sisi regulasi kita ada yang mendasari itu. Ya, jadi terkait dengan persyaratan itu mudah. Ya, persyaratan mudah, sederhana. Datang ke Panwascam dengan membawa fotokopi KTP, bawa foto 2 lembar 4x6, bawa fotokopi ijazah dan materai Rp10.000 itu sudah cukup. Formulir semuanya sudah ada di sana, tinggal diisi secara langsung. Ya, mau diketik dengan download di website Bawaslu boleh, mau tulis tangan di sana juga boleh. Biaya fotokopi saya kira juga tidak seberapa dibandingkan dengan honor yang tadi akan diterima. Insya Allah sangat cukup lah, sangat cukup dan insya Allah sangat manusiawi ya dari sisi kita mempekerjakan orang, anggap saja begitu. Yang berikutnya, tidak usah khawatir sahabat-sahabat dan Pesona Inspira warga di Wonosobo bahwa proses ini berjalan sesuai dengan prosedur, transparan dan akuntabel. Tidak ada yang namanya proses KKN dalam proses penentuan PTPS ini. Ya, semuanya berdasarkan pada keterpenuhan syarat administrasi, keterpenuhan dalam proses tes wawancara. Kalau administrasi dan wawancara memang dianggap bagus dan layak,
pasti akan lolos. Tidak usah khawatir gitu ya. Dan yang berikutnya, proses pembentukan pengawas TPS itu gratis, tidak dipungut biaya. Gitu ya. Jadi adanya biaya hanya beli materai aja, hanya cetak foto saja, hanya fotokopi ijazah saja misalnya, fotokopi KTP dan fotokopi berkas nanti dibikin 2 rangkap. Fotokopi 1 kali sudah 2 rangkap distorkan. Jadi insya Allah mudah, tidak sulit ya. Kalau info apa-apa bisa tanya ke PKD setempat atau mau langsung ke Panwaslu Kecamatan juga diperbolehkan. Kalau aksesnya terlalu sulit untuk bisa dijangkau, ya DM saja kepada Panwascam atau kepada PKD. Nanti kita juga akan men-tracking dan akan melihat kira-kira apa sih yang bisa dibantu ketika ada calon pendaftar kok mengalami kesulitan. Ya, pendaftaran normal dari tanggal 12 sampai 27 September itu jam 8 sampai jam 16 sore. Sedangkan tanggal 28 September hari terakhir itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 23.59 WIB. Di hari terakhirnya lebih panjang ya? Lebih panjang, karena kita untuk mewadahi barangkali ada pendaftar yang baru sempatnya malam hari di hari terakhir itu. Kita standby. Sabtu Minggu tanggal merah pendaftaran juga tetap dibuka di kantor Panwaslu Kecamatan. Di hari libur tetap dibuka. Kalau ada warga di Wonosobo yang ternyata mendapatkan tahu atau dengan bukti tertentu ada indikasi Panwascam kita, jajaran kita itu dalam proses pembentukan PTPS tidak sesuai prosedur, sampaikan kepada kami, insya Allah akan segera kami tindak lanjuti. Misalnya ada yang dipungut biaya, terus kemudian ini yang mau diterima ternyata hanya keponakannya, keluarganya, adiknya, ada kakaknya, kenalannya sendiri, ya, unsur KKN-nya itu misalnya, sampaikan kepada kami, insya Allah kami selaku di Divisi SDM, Organisasi Pendidikan Pelatihan di Bawaslu Kabupaten, bersama dengan pimpinan yang lain akan menindaklanjuti informasi itu. Yang penting jelas, tidak mengada-ada. Ya. Baik. Karena Pemnasam kita juga insya Allah bekerja dengan on the track. Pesona Inspira. Jadi itu ya, semuanya ternyata sudah dipersiapkan, termasuk juga tadi juga sudah diulas tentang apa saja yang akan didapatkan, persyaratannya apa saja, dan masa pendaftarannya tadi dari tanggal 12 sampai dengan 28 September, bahkan sampai jamnya juga sudah dibicarakan tadi ya, sudah diumumkan. Jadi untuk Pesona Inspira yang tertarik untuk menjadi pengawas TPS, segera mendaftar dan kirim berkas lamarannya ke Panwascam masing-masing di daerah masing-masing. Dan tentunya Pesona Inspira alih-alih hanya berkomentar, pengawas TPS merupakan tindakan yang nyata. Mari kita mengambil bagian untuk menciptakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Akhirnya saya Valia harus undur diri dulu dan terima kasih banyak untuk Pak Nasir yang sudah hadir hari ini dan memberikan banyak sekali insight terkait pengawas TPS. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.